Saya kenal orang yang namanya Immanuel Ebenezer atau dia biasa dipanggil Noel. Di mata saya, dia tuh cuma politisi. Kalaupun dia mengklaim dirinya sebagai relawan, tapi perilaku-perilakunya sangat politik. Dulu di saat kampanye Pilpres zaman Jokowi, ia membuat kumpulan relawan namanya Jokowi Mania atau dikenal sebagai Joman. Lewat Joman itulah dia seolah-olah ada di pusaran politik utama. Joman itu ketuanya Noel. Saya nggak tahu ada orang lain yang terlibat di Joman. Kalau bicara soal Joman, yang nongol ya Noel lagi, Noel lagi. Berkat hasil lobby sebagai ketua Joman, Noel dapat kompensasi politik karena waktu itu Jokowi memang menang sebagai presiden. Ia kemudian duduk sebagai komisaris di sebuah BUMN kelas terbang, namanya Mega Eltra. BUMN yang kalau nggak salah ngurus pupuk dan sejenisnya deh. Ketika kasus Munarman mencuat karena keterlibatnya dalam gerakan teroris, tiba-tiba Noel datang seperti pahlawan kehujanan. Ia membela Munarman. Alasannya lucu, cuma karena Noel kenal sama Munarman. Lo bayangin, dia membela satu orang tersangka teroris hanya karena pernah kenal. Jadi alasannya cuma begitu doang. Pernah kenal, padahal Munarman itu jadi tersangka karena terlibat baiat. Dan orang-orang yang dibaiat ini kemudian melakukan aksi terorisme yang menghancurkan atau membunuh banyak orang. Noel datang mau belain Munarman, alasannya cuma karena kenal doang. Tentu gue nggak sepakat sama Noel dengan pembelaan seperti itu. Gue melakukan counter dan kemudian mendiskusikan apa-apa yang menjadi kesalahan berpikir Noel. Logikanya ngaco menurut gue. Pembelaan Noel pada salah seorang gembong gerombolan pengasong agama ini membuat banyak orang marah saat itu. Tapi dia mengklaim bahwa dia adalah relawan Jokowi. Dia ingin membuat kesetaraan. Dia ingin orang sama semua di mata hukum. Gue setuju. Semua orang sama di mata hukum. Tapi membela hanya karena alasan teman itu membuat tidak sama di mata hukum, Noel. Masa bela gembong teroris hanya karena dia pernah kenal? Ini kan lucu. Pengadilan sendiri udah ngetuk palu bersalah terhadap Munarman. Jadi sekarang Munarman resmi secara hukum bersalah. Orang akhirnya marah sama Noel karena dia makan gaji dari BUMN, tetapi kelakuannya membela seorang tersangka teroris yang tujuannya menghancurkan Indonesia. Lo bayangin betapa sebelnya orang. Karena kesebelan itulah ada yang mendorong-dorong Noel agar dipecat dari kursi komisaris BUMN. Dan akhirnya ya dia dipecat sih. Mungkin karena itu dia marah, mungkin dia kesel. Kenapa cuma membela teroris doang kemudian dia dicopot dari jabatannya sebagai komisaris BUMN? Kan gue cuma bela teroris. Cuma bela orang yang membaiat orang dan ngebunuh-bunuhin banyak orang. Mungkin itu pikirannya. Bukankah dia merasa bahwa dia telah berjasa memenangkan Jokowi dengan jomannya? Joman yang kita tahu diketuai oleh Noel, anggotanya adalah Noel, pengurusnya adalah Noel, semua-mua adalah Noel. Kita nggak kenal orang lain di Joman. Kenapa kemudian balasannya malah Noel dipecat dari BUMN? Kita nggak tahu alasan pemecatan sebetulnya. Tapi barangkali bisa kita sandingkan. Baru aja kemarin itu ada karyawan PLN yang ngundang Felix Xiao ceramah di pengajian bulanan kantor. Dan karyawan itu langsung kena sanksi oleh manajemen. Logikanya sederhana sih sebetulnya. Ini adalah BUMN. BUMN adalah perusahaan milik negara. Masa ada orang yang kerja di sana malah memfasilitasi mereka yang memusuhi negara dalam ceramah-ceramahnya? Sama seperti Noel. Masa orang yang digaji negara malah melakukan pembelaan kepada teroris atau tersangka teroris yang jelas-jelas memusuhi negara? Jadi apa yang menimpa Noel ketika dia dipecat sebetulnya biasa aja.
Dia dapat jabatan karena kiprahnya sebagai pekerja politik dalam bentuk relawan. Ia juga dipecat karena langkah-langkah politiknya. Ketika zaman meredup, karena memang Jokowi sudah hampir selesai periodenya, Noel mendirikan GP Mania, relawan yang mengusung Ganjar Pranowo. Lagi-lagi Noel adalah ketua umumnya, ia juga pengurusnya, ia juga anggotanya, ia juga menjadi juru bicaranya, dan merangkap yang lain-lain. Agak susah mencari orang GP Mania selain Noel, dan Noel lagi. Dia mungkin berharap dengan GP Mania dapat menarik perhatian Ganjar Pranowo untuk sekedar menyapa dirinya, memberikan ruang, memberikan apresiasi, atau menjadikan organ relawan tersebut sebagai kendaraan politik buat Ganjar nanti pada 2024. Tapi ya menurut gue kayaknya Noel salah hitung. Ternyata Ganjar Pranowo bukan tipe orang yang gampang GR dengan dukungan satu orang yang kemudian sering memberikan press release ke media-media. Sampai saat ini boleh dibilang Ganjar nggak pernah tuh bicara soal Pilpres. Ia hanya fokus pada aktivitas sebagai gubernur Jawa Tengah. Emang banyak relawan pendukung Ganjar yang terbentuk. Tapi semuanya atau sebagian besar relawan itu mestinya murni berbasis relawan. Semata-mata karena ada kesamaan visi, bukan didasarkan pada pertimbangan untung rugi. Relawan berbasis kesukarelaan, sebab pada intinya relawan itu bukan politisi. Relawan nggak mementingkan apakah dirinya direken untuk dapat kompensasi atau enggak. Relawan hanya mendorong atau didorong oleh keyakinan bahwa orang yang akan didukungnya memang layak untuk didukung karena kualitasnya, karena integritasnya, karena kemampuannya, karena ideologi yang dibawanya. Perhitungannya bukan untung rugi. Sebab orang-orang yang bergerak dalam dunia kerelawanan yakin orang yang akan kita bantu sebetulnya akan membuat Indonesia lebih baik ke depan. Jadi relawan tuh bukan tim sukses. Relawan bekerja sukarela. Sementara kalau tim sukses mengharapkan imbal balas seperti mendapat kompensasi jabatan. Problemnya adalah banyak orang berkedok relawan tapi cara berpikirnya seperti tim sukses. Tim sukses nggak punya ikatan emosional, sementara relawan diikat oleh kesamaan perasaan dan pikiran. Jadi, kalau ada relawan yang gampang pindah-pindah tumpangan misalnya, sesungguhnya mereka cuma petualang politik yang muter-muter mencari kesempatan dan jabatan. Jangan aneh kalau perilakunya bisa berubah-ubah. Kenapa? Karena saat ia mendukung seseorang didasarkan pada kompensasi atau pertimbangan untung rugi, pertimbangan apakah dia akan mendapat jabatan politik apa enggak. Kalau kayaknya nggak dapet, ya ia akan mudah lompat atau akan mudah mengancam untuk membubarkan diri. Nah ini yang terjadi nih sekarang nih. Jadi gue nggak kaget kalau tiba-tiba gue denger berita Noel mau bikin konferensi pers untuk menyatakan membubarkan GP Mania. Dan katanya 2024 dia nggak mau mendukung Ganjar lagi. Bagi gue sih itu cuma langkah politik Noel. Mungkin karena dia nggak yakin bakal dapat kompensasi yang dicarinya jika terus mendukung Ganjar. Sebab ternyata Ganjar bukan politisi murahan yang gampang tergiur oleh dukung-mendukung doang. Di telinga gue, kata bubar buat GP Mania emang agak aneh juga sih. Lo bayangin, apa yang mau dibubarin? Ketuanya Noel. Pengurus hariannya Noel, anggotanya Noel, semuanya Noel. Terus yang dibubarin apanya? Membubarkan GP Mania sama aja. Seperti jomblo yang ngancem mau putus. Atau mungkin jomblo yang posesif. Jadi absurd. Secara pribadi ya, gue dukung Ganjar. Gue pernah menjadi ketua relawan Ganjaris. Dan sekarang gue duduk sebagai pembina Ganjarian. Ketika Noel mengatakan akan membubarkan GP Mania, gue bersyukur. Akhirnya Noel memilih jalan politik yang lebih terang.
ketimbang ia merusak makna kata relawan hanya berperan atau hanya difungsikan sebagai buruh politik doang. Sekarang gue tinggal tunggu. Barangkali besok ada organ relawan yang namanya Anies Mania atau Prabowo Mania sebagai ganti bajunya GP Mania. Karena ini cuma kerjaan politisi, bukan kerjaan relawan. Gue Kokun tadi hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.